Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, jumpa lagi dengan saya Lulu Retna dan Mbah Kendil Joko Montro. Jadi pada malam hari ini teman-teman, seperti yang telah saya katakan di video yang sebelumnya, bahwa kita akan sama-sama membongkar pengalaman dari Mbah Kendil Joko Montro. Jadi teman-teman, di saat-saat ini banyak kasus rumah tangga yang bermasalah, yang larinya ke perceraian atau meninggalkan anak atau keluarganya. Kemudian kasus rumah tangga banyak diakibatkan karena perselingkuhan atau pelakor. Ada juga berantakan yang diakibatkan karena sulitnya ekonomi atau faktor pengangguran yang tidak mampu memberi makan atau nafkah, termasuk biaya sekolah dan lain-lain. Ujung-ujungnya si korban pun sulit dalam memecahkan masalahnya, kemudian curhat atau meminta tolong kepada orang lain yang dianggap bisa membantu atas konfliknya tersebut agar kembali utuh dan lancar ekonominya. Kemudian tentu caranya menarik orang yang minggat dari rumah atau mengembalikan orang yang telah pergi dari rumah karena pelakor dan lain-lain. Apakah masih menggunakan pengasihan dan genap agar bisa kembali ke rumah dan rumah tangga pun bisa kembali menjadi utuh? Padahal Mbah Kendil juga pernah bilang bahwa beliau sudah tidak memakai pengasihan dan genap. Terus apa kiat Mbah Kendil yang sebenarnya? Teman-teman, jadi pada tahun 1990 Mbah Kendil pernah terkenal pada zaman itu. Bahkan sampai diliput di berbagai majalah seperti majalah Liberty, Media Patria, dan majalah penyebar semangat. Sehingga pada masa itu pun Mbah Kendil juga sangat terkenal. Dia dikenal sebagai dukun nyeleneh, teman-teman. Teman-teman, mari sama-sama kita bongkar pada malam hari ini. Assalamualaikum Mbah Kendil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mbah, apa kiat Mbah Kendil yang sebenarnya dekatkan jodoh orang lain? Padahal Mbah Kendil kan juga pernah bilang bahwa Mbah Kendil itu sudah tidak memakai pengasihan atau gendam lagi, Mbah. Teman-teman yang saya hormati dan saya muliakan, bahwa tidak ada satu orang pun yang tahu matinya dirinya sendiri atau orang lain. Tidak ada orang yang tahu jodohnya kita sendiri atau jodoh orang lain. Tidak ada satu orang pun yang tahu rezekinya dirinya sendiri atau rezeki orang lain. Sehingga di sini sudah dipastikan bahwa manusia tidak tahu menahu tentang hal-hal yang saya sebutkan tadi. Namun kita berbalik arah, bahwa setiap kesulitan manusia, setiap kesulitan siapapun, manusia diwenangkan atau diwajibkan untuk berusaha. Manusia diwajibkan untuk meminta, manusia diwajibkan untuk berdoa. Sehingga usaha-usaha atau kiat-kiat yang bersifat doa-doa tersebut itu tidak dilarang oleh agama apapun, karena doa adalah merupakan jembatan untuk memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pada dasarnya pada tahun 1990 banyak sekali tetangga saya yang punya masalah, yaitu sulit untuk mencari jodoh, atau orang yang dikhianati pacarnya, orang yang dikhianati oleh istrinya, bermacam-macam aneka ragam bentuk-bentuk konflik intrik dalam keluarga. Sehingga pada suatu saatnya orang tidak bisa mengatasi dengan masalahnya sendiri, akhirnya orang itu curhat kepada orang yang dianggap lebih mengerti. Sehingga tidak ada salahnya apabila orang sulit untuk mengatasi masalah kemudian bertanya atau konsultasi atau bisa dikatakan curhat kepada orang yang dipilih. Sehingga pada era itu dari tetangga saya yang punya masalah, dia dapat dikatakan oleh masyarakat bahwa dia dipagari orang, atau dapat dikatakan dia bernasib sial. Akhirnya
dengan dia bertemu dengan saya, curhat dengan saya arahkan dengan doa-doa tersendiri. Doa-doa yang saya aturkan, tidak lama kemudian dia berhasil mendapatkan jodoh, dan banyak lagi permasalahan keluarga yang sulit dipecahkan atas rahmat Allah SWT, bahwa doa-doa tersebut juga dikabulkan. Akhirnya rumah tangga menjadi sakinah mawaddah warahmah. Namun namanya manusia, namanya orang yang ingin menolong, kadang-kadang memberikan pertolongan, doa-doa kita juga tidak bisa tersampaikan atau dapat dikatakan gagal dalam kita menolong orang. Sehingga kita jangan sampai dianggap orang yang lebih, kita jangan sampai dianggap orang yang super power, jangan sampai kita dianggap orang yang pandai atau orang yang sakti, karena sebenarnya itu semuanya itu adalah bohong. Bahwa manusia tidak ada orang sakti, manusia tidak ada yang lebih super power. Manusia hampir rata-rata tidak punya apapun, adapun punya kelebihan adalah hanya titipan atau hadiah dari Sang Pencipta alam. Pada saat itu kami memang berusaha untuk mencari dan membongkar setiap permasalahan masyarakat. Saya berusaha memakai cara, satu ini gagal, cara ini gagal, cara ini gagal, cara ini gagal. Saya usaha lagi pakai doa ini gagal, doa ini gagal, doa ini gagal, doa ini gagal. Saya cari lagi trik ini gagal, cara ini gagal, sampai saya menemukan tata cara yang bisa saya pakai untuk menolong sesama umat. Tata cara tersebut adalah merupakan tata cara untuk berdoa memohon kepada Sang Pencipta alam, yaitu Allah SWT, agar memberikan hadiah dan memberikan rahmat agar orang yang ada di muka bumi yang punya masalah ini bisa ditolong, bisa diselesaikan. Karena Allah itu tidak akan sulit untuk menolong hambanya dalam bentuk apapun. Kalau Allah berkehendak bahwa barang yang padat menjadi lunak, barang yang lunak menjadi padat, itu rahmat Allah atau kebesaran Allah. Sehingga kejayaan dan kesaktian Allah itu tidak dapat kita ukur, tidak dapat kita pelajari. Sehingga dengan pertanyaan Mbak Lulu, kalau misalkan ada orang yang rumah tangganya berantakan disebabkan yang pertama dari perselingkuhan karena pelakor, bisa disebabkan karena berantakan atau bertengkar dalam pola kekurangan ekonomi, tuntut menuntut hak dan kewajibannya sebagai suami dan istri, akhirnya menjadi permasalahan. Juga disebabkan karena adanya pengangguran yang berbulan-bulan, bertahun-tahun, akhirnya goncang dalam rumah tangga, tidak bisa menafkahi, tidak bisa memberikan makan atau tidak bisa memberikan uang kepada istrinya untuk menyekolahkan, untuk membiayai kehidupan perharinya. Sehingga sang suami montang-manting, terjadilah cekcok di tengah-tengah keluarga itu, sehingga keluarga tidak menjadi tentram, keluarga menjadi perang, keluarga menjadi berantakan. Akhirnya sang suami juga meninggalkan rumah karena merasa risih bahwa dianggap istrinya adalah cerewet, sehingga sang suami meninggalkan rumah, sang suami meninggalkan anak, sehingga dia keluar dari rumah justru mendapatkan godaan-godaan iblis. Akhirnya laki-laki tersebut justru tidak mencari pekerjaan, malah kena goda wanita atau pelakor, sehingga sang istri kebingungan bagaimana caranya agar suaminya yang minggat dari rumah bisa kembali, karena sudah terlanjur diusir, sudah terlanjur pergi dari rumah. Kasus-kasus yang seperti itu sangat banyak sekali. Masih ada lagi kasus-kasus yang menantu menyenangi dengan mertuanya mencintai anaknya. Banyak sekali kasus-kasus di dalam rumah tangga tersebut. Sehingga pada intinya orang-orang yang susah kalau tidak bisa menyelesaikan sendiri, mereka juga berdoa, mereka juga melaksanakan permohonan, tapi selalu gagal. Di nanti satu hari, 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun, hingga dia tidak bisa menyelesaikan masalah. Akhir-akhirnya ujung-ujungnya mereka mencari sosok orang yang dianggap pengalaman untuk mengatasi hal bidang tersebut. Maka dari itu kami bukan merupakan sosok atau sumber-sumber untuk menyelesaikan masalah, bukan. Kami hanya manusia biasa yang seringnya untuk mencari penyelesaian masalah
yang bersifat merupakan doa-doa atau pakai cara-cara yang lain. Hingga cara-cara tersebut dikemas untuk dicoba untuk menolong orang. Kami menolong, ada yang berhasil dan ada yang tidak berhasil, sehingga kami tidak dapat dipastikan pasti berhasil. Tapi berhubung kami bertahun-tahun sejak tahun 90 atau sebelum tahun 90 sudah mempelajari tentang hal doa-doa atau amalan-amalan untuk bisa menarik orang yang pergi dari rumah, maka dengan rata-rata kan bisa disimpulkan, hormatilah kepada suami-suami Anda, jangan sampai Anda melecehkan dan merendahkan kepada pasangan Anda. Karena apabila terjadi perceraian, karena terjadi perpisahan, yang rugi adalah Anda sendiri, termasuk anak Anda akan mendapat kesengsaraan yang sangat mengerikan. Sehingga banyak sekali anak-anak yang korban karena tingkah pakartinya, orang tuanya yang egois, orang tuanya yang merasa benar, dan dia akhirnya mencari kelimpatan atau mencari pelampiasan untuk mencari wanita atau lelaki penghibur, yang akhirnya menjadikan rumah tangga itu hancur berantakan. Kalau sudah hancur berantakan, sang istri juga hancur, sang suami juga hancur, akhirnya semuanya mendapatkan kerugian, di samping mendapatkan dosa-dosa karena atas perbuatannya. Maka dari itu pemirsa yang saya hormati, bagi anda yang pada saat ini mempunyai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, bersyukurlah kepada Allah Ta'ala bahwa anda tidak diberikan cobaan yang bersifat rumah tangga berantakan. Kemudian apabila anda yang pada saat ini mendapat ujian dari Allah Ta'ala bahwa keluarga Anda berantakan, atau istri Anda yang pergi dari rumah, atau suami Anda yang meninggalkan rumah atau meninggalkan anak dan istri pergi dari rumah, maka mohon Anda untuk bersabar. Tingkatkan ibadah Anda, tingkatkan sholat Anda, tingkatkan segala aktivitas Anda untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara bertakwa, yaitu menjalankan perintahnya Allah, meninggalkan segala larangannya, menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang di jalan yang benar. Orang-orang yang berjalan kebaikan atau di jalan yang benar, maka Allah akan memberikan cahaya yang sangat menteramkan keluarga Anda. Anda menjadi orang yang baik, tentu Allah akan memberikan hadiah atau memberikan pahala-pahala, sehingga keluarga Anda akan terhindar dari godaan iblis dan setan, pemirsa. Karena majunya zaman, karena adanya zaman globalisasi, kemudian adanya zaman resesi dunia, yang kian ini mencari uang sulit, mencari ekonomi sulit, untuk mencari pekerjaan sulit, maka semakin berat kita untuk menghadapi hidup di setiap harinya. Banyak sekali korban-korban rumah tangga yang akhirnya menjadi berantakan karena ekonomi. Juga banyak korban-korban yang karena nafsu angkoro, nafsu serakah, nafsu perzinahan, yang akhirnya menggoncangkan daripada ketentraman Anda sendiri. Kesenangan tidak bisa bertahan lama, kepuasan tidak bisa bersinggah lama. Maka dengan kepuasan, kesenangan, manusia akan menerima kehancuran. Tapi manusia yang benar-benar jujur dan tangguh dalam menghadapi cobaan apapun, maka manusia itu akan menerima ketentraman, akan menerima kedamaian dan kesejahteraan di dalam keluarganya masing-masing. Pada malam hari ini kita berbicara tentang pertanyaan Mbak Lulu, bahwa sudah dapat kita pastikan bahwa kita apabila hidup ini memakai jalur pengeram-eraman, bahwa hidup itu ada dua, kepamer-pameran dan kepangeranan. Kepamer-pameran adalah sifat manusia kamurkan, sifat manusia yang bersuka-suka, yang bersenang-senang, lupa dengan tujuan, lupa kepada Tuhan Yang Maha Esa, lupa dengan ibadah. Kemudian yang bersifat kepangeranan, artinya manusia yang berbakti kepada Allah, manusia yang benar-benar menjalankan perintahnya Allah, meninggalkan larangannya. Maka yang bersifat pangeran adalah merupakan tindakan atau perilaku yang benar-benar tidak bisa lepas daripada tujuan kita hidup, yaitu kita berbakti kepada Tuhan dan menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya. Di samping itu, atas rahmat Allah kita hidup di dunia ini akan menerima dengan kesejahteraan apabila laku tiap harinya kita akan di jalan yang benar dan di jalan yang lurus, memakai pengasihan.
Padahal untuk langkah-langkah menarik orang yang pergi dari rumah harus pakai putar giling, pengasian, gendam dan sebagainya. Kalau itu tidak dipakai, bagaimana cara-cara untuk memulangkan orang yang pergi dari rumah? Teman-teman, masih banyak tata cara untuk supaya sang istri suami yang pergi dari rumah bisa kembali, misalkan dengan tata cara baik-baik, dengan mediasi, agar sang suami dan istri menyusul di mana letaknya sang suami tadi pergi. Kita bicara baik-baik agar bisa pulang, atau minta bantuan kepada teman-teman dekat agar bisa untuk memberikan kejernihan orang yang marah, orang yang benci, orang yang pergi dari rumah tadi bisa kembali kepada rumahnya masing-masing. Ada lagi apabila sudah mantok dengan tata cara yang wajar, tata cara yang seperti itu gagal, maka kita bisa memakai doa-doa atau amalan-amalan kita untuk memohon kepada Allah Ta'ala agar orang tersebut bisa kembali kepada keluarganya masing-masing. Sehingga banyak sekali doa-doa yang bisa untuk menarik agar orang itu bisa kembali pada asalnya. Namun demikian, usaha para praktisi, usaha para sesepuh, para bini sepuh itu belum bisa atau belum dapat dikatakan pasti berhasil. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Usaha praktisi, usaha sesepuh, usaha bina sepuh, atau usaha yang lain yang dimintai tolong orang lain itu belum tentu berhasil, karena kadang-kadang kita ada kodratnya Tuhan atau ceritanya Tuhan untuk menjalani manusia untuk menjalani kehidupan. Misalkan dalam pola si A itu misalkan dikodratkan, digariskan oleh Tuhan agar orang tersebut bercerai kepada istrinya dengan jalan dia pergi dari rumah. Kalau si A tadi, si suami tadi pergi dari rumah, sudah mempunyai kodrat dia harus bercerai, walaupun ditolong apapun, didoakan apapun, tidak mempan, karena Allah akan menggariskan orang tersebut harus nikah lagi. Iya. Paham dulu yang saya maksud? Paham, Mbak. Saya ulang lagi. Kegagalan dalam menolong orang itu berbagai macam. Misalkan salah satu bernama B. B minta tolong kepada para praktisi atau para bini sepuh agar B tadi yang pergi dari rumah bisa pulang ke rumahnya masing-masing, ingat kepada anaknya. Para praktisi, para bini sepuh sudah berusaha maksimal mungkin dengan misalkan berriadah, bertirakat, istiqab dan sebagainya, tata cara sudah dilakukan tapi gagal. Tidak berarti usaha kita itu tidak didengarkan oleh Allah. Kadang juga bisa terjadi Allah memberikan jalan yang lain, Allah memberikan nasib yang lain, Allah memberikan kodrat yang lain. Misalkan si B tadi sudah didoakan itu tidak bisa pulang karena Tuhan memberikan kodrat bahwa si B tadi harus menjalankan kehidupan untuk menikah lagi. Untuk menikah lagi, bahkan ada 2 atau 3 kali dia berhenti tidak menikah lagi. Jadi kesimpulan setiap orang itu ceritanya berbeda-beda, perjalanannya juga berbeda-beda. Ada yang nikah 1 kali cukup, ada yang nikah 2 kali cukup, ada sampai 7 kali nikah baru cukup. Jika kita tidak boleh mengolok-olok, kita tidak boleh merendahkan dan melecehkan orang, karena nasibnya orang tidak sama. Karena laku jelantraning manusia, ceritaning manusia, susah penderitaan manusia itu sudah tertulis dari kodrat-kodrat Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga kalau kita menolong gagal, tidak berarti doa kita itu diabaikan, doa kita itu tidak dengar, tidak. Karena mungkin Allah mempunyai tujuan yang lain, bahwa orang yang bernama B tadi harus dia nikah lagi, harus dia meninggalkan istri yang pertamanya itu. Maka dengan itu bagi teman-teman harus sadar, saudara-saudara sadar, sehingga minta tolong kepada para sesepuh, para pepundin atau orang-orang yang dianggap mampu atau orang-orang yang bisa membantu, itu belum tentu berhasil, karena itu bisa juga karena Tuhan berkehendak lain. Tapi kalau memang si dia masih bisa diambil dan Allah menjodohkan istrinya, si B tadi walaupun pergi jauh, kalau kita doakan dia bisa pulang atas doa kita didengarkan, berarti dia dikodratkan masih bisa kembali kepada rumahnya, membenahi keluarganya yang berantakan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, menjadi keluarga yang sempurna lagi. Pemirsa, sehingga memang setiap praktisi, setiap orang itu mempunyai andalan sendiri-sendiri, mempunyai doa sendiri-sendiri.
keberhasilan atau kecepatan atas doa-doa kita didengar, setiap orang pun tidak sama, karena kita memintanya juga tidak sama, perilaku kita juga tidak sama, prihatin kita juga tidak sama, cara mencari ilmu kita juga tidak sama, kejujuran dalam perjalanan kita tiap harinya per orang pun juga tidak sama, sehingga kepercayaan kita atau doa kita diterima oleh Allah itu tergantung kepada Allah. Kita tidak bisa menuntut kepada Allah. Kita dikabulkan, ya alhamdulillah. Tidak dikabulkan, mungkin ini belum waktunya kita menerima kebahagiaan atau keberhasilan. Kemudian yang perlu kita bicarakan bahwa dalam pola untuk membantu orang, kadang-kadang yang dibantu tidak paham seperti yang saya ucapkan tadi. Iya. Sudah berkali-kali minta tolong, bagaimana Mbak kok belum berhasil, bagaimana kok belum berhasil, bagaimana kok belum berhasil. Nah, berhasil dan tidak itu kan bukan urusan yang dimintai tolong. Iya. Jadi berhasil dan tidak itu sebenarnya bukan urusan bina sepuluhnya, bukan urusannya praktisinya, tapi urusannya sang pencipta. Karena yang namanya praktisi itu mampunya hanya memohon, atau praktisi itu bisanya hanya meminta kepada Tuhan, mendoakan agar si Z tadi bisa terpenuhi permintaannya. Misalkan si Z ingin suaminya pulang, kita memohonkan kepada Allah, diridhoi bahwa pada saat itulah permohonan kita didengarkan oleh Allah, dan itu waktunya, memang detik-detiknya, kodratnya dia bisa menjalankan kehidupan keluarga yang utuh lagi. Jadi setiap praktisi itu pasti memiliki kemampuannya masing-masing, sehingga kita tidak bisa menyamakan. Yang penting teman-teman, setiap praktisi yang sejati itu masih ada sampai saat ini. Bahkan ada tambahan yang lain mungkin? Yang jelas seperti ini Mbak. Gimana Mbak? Praktisi atau sesepuh atau paranormal atau bentuk apapun yang dianggap orang lebih mengerti atau yang dianggap itu punya fak atau bidang, itu pun belum tentu bisa menolong orang, itu pun belum minta berhasil. Sehingga semua yang berbentuk praktisi-praktisi yang bersifat menolong orang kadang-kadang menerimakan kegagalan. Menerima kegagalan, gagal dan gagal. Tapi juga para praktisi juga bisa menolong keberhasilan. Sehingga di dalam berita acara ini atau video ini, jangan sampai anda semua saudara-saudara semua menganggap kita itu dianggap sebagai dewa penolong atau salah satu orang yang dipastikan bisa menolong, bahwa kita hanya mempunyai cara-cara berdoa agar doa ini didengarkan oleh Allah, agar cara-cara ini akan tersampaikan oleh Allah, itu saja. Kalau sudah tersampaikan Allah, nanti Allah akan menentukan. Sehingga kita tidak punya kemampuan apa-apa yang kita pastikan nanti berhasil, kita tidak tahu. Jadi kita tidak tahu, kita tidak bisa memastikan bahwa ini nanti pasti berhasil, tidak bisa. Baik kita mendekatkan jodoh, kemudian kita merukunkan orang yang bercerai, menenteramkan orang yang berantakan, semua itu hanya bersifat doa, bisa berhasil dan bisa tidak. Tapi kalau mempunyai cara-cara trik doa-doa tersendiri, maka daripada banyak gagalnya, lebih banyak berhasilnya. Karena itu berbeda, karena memang doa-doanya tersendiri, caranya tersendiri, wiritannya juga tersendiri, tirakatnya atau puasanya juga ada. Kemudian tidak gampang untuk menuju ke sasaran itu, karena kita memerlukan waktu-waktu yang benar-benar eksklusif agar doa-doa kita akan diterima oleh Allah. Sehingga kita hamba ini, kita bisanya hanya menyumbangkan kepada Allah agar doa kita bisa tersampaikan dan Allah akan mengabulkan. Sehingga semua doa tidak dapat dijamin pasti berhasil, kadang gagal, kadang juga berhasil. Namun apabila kita mempunyai tata cara rahasia tentang doa, maka doa kita banyak berhasilnya daripada tidak. Tapi yang saya sampaikan bahwa tidak semua doa pasti berhasil. Jadi yang perlu disadari bahwa apabila minta tolong kepada siapapun, jangan terlalu berharap dan memastikan pasti berhasil. Di antara pasiennya ingin berhasil, kemudian praktisinya atau yang menolong juga ingin berhasil, tapi semuanya adalah yang menentukan bukan kita dan pasiennya, yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini hanya memohon, pasiennya juga memohon, sesepuhnya juga memohon,
permohonan di antara pasien dan praktisinya sama-sama diajukan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Keputusannya bukan karena sesepuhnya, tapi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang perlu direnungkan dan perlu itu diperhatikan. Tata cara untuk berusaha mendoakan agar rumah tangga kita bisa tentram damai, atau tata cara agar suami atau istri kita yang pergi dari rumah bisa kembali, banyak sekali yang telah dipraktikkan oleh masyarakat biasa. Peninggalan para leluhur, misalkan kadang-kadang kita ditinggal istri suami, kita susah, kita menangis di tempat tidur. Kadang-kadang ada yang alat yang sederhana tapi berhasil. Kita membacakan bismillah dan fatihah, membacakan takbir, terus bantal dipukul 3 kali, kemudian dibalik, saya mohon agar suami saya besok bisa pulang. Kadang-kadang suaminya juga sadar, akhirnya pulang. Terus ada lagi tata cara, misalkan dia untuk berpuasa 7 hari 7 malam, terus tangannya yang sebelah kiri ini ditulisi nama suami dan namanya sendiri, kemudian dilingkari dengan cara tidak bernapas. Kemudian ini dipakai wudhu setiap sholat, otomatis spedolnya tinta hitam itu nanti akan mengenai wajah kita ini, sehingga selama 1 hari 1 malam kita melaksanakan sholat 5 kali, sehingga kita membasuh muka juga 5 kali. Kita berwudu selalu menyenggol dengan muka kita, sehingga tulisan-tulisan yang ada di sini tadi, yang dilingkari tadi, kemudian masuk kepada aura kita, sehingga istri atau suami kita yang pergi kemudian teringat wajahnya istrinya lagi yang ada di rumah, atau suaminya yang ada di rumah. Itu juga banyak yang berhasil. Jadi hanya tulisan istri dan suami dilingkari dengan spidol hitam, dipakai wudu, kemudian kan setelah wudu kan masih membasuh muka. Sholat juga membasuh muka setelah sholat, setelah salam. Itu dengan tangan-tangan yang ada tulisannya tadi, kita basuhkan tadi, seperti memasukkan suami ke dalam tubuh kita. Kemudian akhirnya sang suami atau istrinya yang pergi teringat-ingat ingin pulang, karena dengan tidak sadar bahwa tulisan tadi, nama tadi kita basuhkan di muka kita, masuk kepada aura kita, akhirnya pergi juga tidak kerasan. Pergi dari rumah tadi bisa pulang. Ada lagi orang memulangkan istri atau suaminya, dia dengan ngawut saja. Setiap menjelang sholat subuh, artinya sebelum sholat subuh, mereka ke depan rumah, dia menghadap ke barat, memohon kepada Allah agar suaminya bisa pulang. Itu ada setiap subuh keluar minta di depan rumah, minta agar suaminya bisa pulang. Sebelum subuh keluar lagi, ke latar lagi, minta kepada Allah agar istri suaminya pulang. Besok subuh lagi, sebelum subuh dia memohon lagi. Kemudian besok lagi sebelum subuh keluar lagi, memohon lagi agar suaminya bisa pulang. Besok sebelum subuh lagi, kemudian keluar rumah, ya Allah ya Rabbi, bahwa pada hari ini saya susah, ya Allah, semoga istri saya atau suami saya yang pergi dari rumah ingat dengan anak-anaknya, ingat dengan rumahnya. Apabila salah, saya yang salah, saya yang hilaf, saya minta maaf yang besar-besarnya. Semoga suami saya, istri saya sadar dengan atas kesalahannya, kemudian dia kembali pulang menjadi keluarga yang normal, ingat kepada saya, ingat kepada anak-anak saya. Terus setelah itu baca lagi Fatihah, terus masuk rumah, terus kemudian mereka berwudu. Setelah berwudu terus sholat subuh. Itu dilakukan berhari-hari atau bermalam-malam, hingga ada yang 7 malam, ada yang menjalankan 3 bulan, ada yang menjalankan 40 hari, atau menjalankan 41 hari. Itu ada tata cara seperti itu, juga ada yang berhasil. Sehingga untuk mendatangkan suami dan istri, walaupun itu tidak ke rumahnya praktisi, juga masih banyak tata cara untuk mendatangkan keluarganya yang pergi. Ada lagi orang yang setelah tahajud malam kemudian memohon kepada Allah agar suaminya atau istrinya itu bisa pulang ke rumahnya masing-masing. Pada saat meminta, dia sujud di plesteran atau sujud di sajadah, selalu minta kepada Allah agar suaminya
bisa pulang seketika. Itu juga ada yang berhasil. Iya. Banyak sekali pemirsa apabila kita bongkar pada malam hari ini, namun kita masih ada kesempatan lagi, kita akan membongkar yang lebih dalam lagi karena kita tahu bahwa durasi kita terbatas, maka kapan-kapan kita semua lagi. Amin. Iya teman-teman, jadi permasalahannya sudah kita bongkar pada malam hari ini. Seperti apa yang kami sampaikan di setiap video kami yang sebelumnya, kita akan membongkar banyak lagi pengalaman-pengalaman dari Mbah Gendil Jopo Montro yang belum tentu kita dapatkan di luaran sana. Untuk itu teman-teman, saya ingatkan bagi kalian yang baru bergabung, jangan lupa pencet tombol subscribe-nya, karena subscribe itu gratis teman-teman. Untuk itu teman-teman, terus ikuti video kami yang selanjutnya, tonton dan terus dukung channel ini supaya kalian juga bisa terus melihat, terus menonton video-video tayangan dari kami yang berbentuk kiat-kiat pembongkaran dari ilmu-ilmunya Mbah Gendil, sehingga kita teman-teman dalam menonton hiburan kita juga bisa menambah ilmu pengetahuan secara bersama-sama. Untuk itu teman-teman, video ini kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rayu ingkang pinanggih. Amin.